Di mana Presiden Rusia Vladimir Putin menanggapi julukan Rusia sebagai macan kertas dalam perang melawan Ukraina. Pemimpin Kremlin itu mempertanyakan kehebatan NATO dalam perang tersebut. Putin merasa Rusia saat ini bukan hanya memerangi Ukraina, tetapi bertarung dengan aliansi NATO di Ukraina. Dengan Rusia yang masih bisa berdiri sekalipun melawan NATO yang merupakan aliansi beberapa negara, Putin merasa julukan macan kertas bukanlah hal yang tepat. Putin juga menegaskan Rusia tidak akan menunjukkan kelemahan atau keraguan dan tetap menuduh Eropa memicu histeria untuk membenarkan peningkatan anggaran militer. Bahkan Putin juga sempat menyindir NATO dengan menyebut kalau Rusia adalah macan kertas, lalu apa itu NATO? Бумажный тигр. Я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО. Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Nah pertanyaannya ya Iva, kira-kira macan kertas itu suara aumannya kayak gimana ya? Dia tadi tuh berpikir ya, sebenarnya macan kertas itu apa gitu ya, definisi sesungguhnya gitu kan. Karena kalau misalnya tadi ya kayak Sarah bilang kalau macan kertas itu kan berarti kan dia di kertas gitu kan, berarti bukan macan beneran gitu kan. Jadi istilahnya kayak cuman semacam istilah ya untuk negara-negara yang mengaku-ngaku kuat padahal tuh aslinya tuh lemah gitu, kayak gambaran doang ternyata gampang ya. disobek mungkin gitu ya. Tapi kan itu hanya tudingan dari Trump ya. Trump ini kayaknya lidahnya lincah banget untuk negosiasi dan juga lincah untuk ngejek-ngejek lawannya gitu. Benar, gak cuman lidahnya aja, jarinya juga Betul. ya, jempol di X ya, Betul. sosial media. Jadi memang wajar ya kalau kita lihat Trump ini kan punya NATO yang bisa jadi backingan kapanpun dia mau ya. Jadi tinggal panggil, itu anggota NATO pasti langsung datang dan juga langsung membantu begitu ya. Demikian juga dengan Amerika Serikat ke NATO. Ya, dan ngomong-ngomong NATO juga, nah ya Iva ya, ada benernya juga yang dibilang oleh Putin. Kalau dia bilang, ya dibilang, wah ini Rusia ini seperti macan kertas gitu. NATO apa kabar dong? Rusia sendirian loh, lawannya itu NATO yang ada anggotanya tuh 32 negara termasuk Amerika sendiri. Benar, jadi sekarang memang Rusia, Amerika, NATO ini kan perangnya sebetulnya masih perang proksi ya Sar ya, jadi belum kelihatan sebetulnya siapa yang paling kuat di antara ini semua. Karena kalau kita lihat kan memang Rusia ini gemar pamer alat-alat militer dengan latihan perang bersama Cina, kemudian juga Korea Utara dan juga beberapa negara mitra lainnya. NATO juga sama kan, jadi kerjaannya tuh mereka pamer juga senjata dengan latihan militer gabungan dengan beberapa negara. Jadi baru kayak semacam apa ya istilah tuh unjuk kekuatan gitu ya. Betul. Nah jangan sampai ya Iva ya ada perang yang terjadi antara Rusia dan juga NATO. Wah ini kayak bisa perang dunia gitu ya. Dan efeknya pun bisa ke Indonesia meskipun Indonesia itu negara non-blok. Tapi di era Presiden Prabowo Indonesia tuh kayaknya sekarang gak malu-malu lagi nih buat bergabung dengan negara-negara yang mungkin menjadi musuh Amerika termasuk Rusia sendiri. Ini kayaknya kan akrab gitu ya. Iya, tapi kan konsepnya tuh sebetulnya bukan berpihak ya sebetulnya. Tapi bagaimana Presiden Prabowo Subianto ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang terbuka untuk berhubungan dan juga menjalin kerjasama dengan semua negara begitu. Oke, mungkin kita balik lagi ya ke Rusia. Coba kita mungkin flashback perang Rusia dan Ukraina. Selama ini kan Ukraina itu di backup oleh Amerika Serikat dan juga NATO. Sementara Rusia itu kan di backupnya oleh China dan juga Korea Utara. Tapi kalau kita lihat komposisinya ini sebenarnya sudah hampir perang-perang dunia gitu ya. Udah hampir-hampir nih, cuma yang muncul di permukaan hanya Rusia dan juga Ukraina. Mungkin tapi kan di balik layarnya begitu ya tadi mensupport negara-negara ini. Jadi memang secara nggak langsung tuh betul begitu ya tadi seperti Sarah sampaikan. Dan buktinya perang Rusia Ukraina ini juga sudah berlangsung sekitar 4 tahun ya sejak tahun 2022 di bulan Februari ya kalau tidak salah. Dan kalau memang NATO dan Amerika Serikat ini pengen kedua negara ini damai, kok senjata militernya tuh dipasok terus ke Ukraina begitu. Kenapa nggak ngambil jalan diplomasi padahal tuh udah banyak banget negara-negara yang berupaya untuk menjadi mediator. Betul sekali ya Iva. Sebenarnya kan perundingan damai Rusia-Ukraina itu kayaknya sulit banget ya untuk menemukan titik temu tersebut, titik damai tersebut. Rusia dan Ukraina itu tetap pada keinginannya masing-masing itu. Mungkin mempertahankan egonya juga kali ya.
ya. Betul, dan ditambah lagi nih dengan kehadiran Trump yang harusnya jadi penengah untuk kedua negara, tapi malah lebih sering tuh jadi kompor ya Sahar ya. Dan bahkan sebut tadi sekali lagi Putin disebut macan kertas pula gitu Betul. kan. Jadi untung bukan patung macan si Sewu ya. Di sana inget gak sih patung macan yang viral itu? Jadi bukannya seram, ini patung tuh malah jadi lucu gara-gara bentuknya itu nggak proporsional. Nah tapi nggak mungkin lupa sih ya Iva ya, karena emang itu viral banget waktu itu sampai jadi stiker di WhatsApp gitu kan ya, jadi meme juga. Tapi kalau Putin kayaknya enggak lah ya. Takut mungkin ya orangnya untuk bikin stiker. Dari bentuknya juga beda gitu ya. Kita lihat aja di belakang kan cukup galak ya wajahnya ya. Oke, kita akan beralih ke informasi selanjutnya ya Sarah ya. Kali ini datang dari Korea Utara, di mana pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menegaskan kalau Pyongyang telah mengalokasikan aset strategis untuk merespon aksi peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan berjanji untuk mengembangkan langkah-langkah militer tambahan. Ya, televisi pemerintah Korea Utara atau KRT menayangkan rekaman Kim saat menyampaikan pidato di pameran perangkat keras militer menjelang peringatan 80 tahun berdirinya Partai Buruh Korea pada Sabtu akhir pekan lalu. Ya, pada pidato tersebut, Kim Jong-un menyinggung mengenai Amerika yang tengah mempercepat pembangunan aliansi nuklir dengan Korea Selatan. Karena itu, Kim menyatakan jika musuh-musuh Korea Utara harus bersiap menanggapi perkembangan dan bersiap menghadapi respon tandingan dari Korea Utara. Kim juga secara tegas menyampaikan kalau Korea Utara sudah menegaskan atau menugaskan aset khusus ke sejumlah target utama, meski hingga saat ini Kim belum menjabarkan lebih jauh makna dari aset khusus tersebut. Iya, ini satu lagi nih perang yang nggak ada ujungnya, ini bahkan jauh lebih lama ya udah terjadi begitu perang antara kedua Korea yang entah sampai kapan gitu ya akan selesai, karena kedua negara ini tampaknya sama-sama ngotot dan sama-sama keras gitu ya. Jadi memang sebetulnya nggak perang kayak Rusia Ukraina begitu, tapi yang pakai tank atau drone, tapi perseteruan kedua Korea ini juga nggak kalah panas ya. Iya betul banget ya Iva ya, sama persis nih kayak NATO dan juga AS yang backup Ukraina, Korea Selatan itu juga dapat backup loh ya dari Amerika Serikat. Mereka juga sama tuh perangnya pakai pamer kekuatan militer, saling adu klaim siapa nih yang terkuat. Benar, jadi kalau ini emang kayaknya ada ideologi yang cukup berbeda gitu kan. Jadi Korea Selatan memang ideologinya juga kayaknya lebih cocok sama Amerika Serikat gitu kan. Jadi makanya di backup juga oleh Amerika Serikat, sementara Korea Utara kan memang lebih cocok kepada China kemudian Rusia begitu ideologinya, sehingga memang tampaknya juga lebih disupport oleh Tapi jangan negara salah loh tersebut. Iva ini lah. Jadi kalau misalnya kita lihat Korea Utara itu memang kelihatannya kayaknya jadul gitu ya. Tapi ternyata gitu kecanggihan persenjataannya tuh jangan diadu juga tuh, karena memang kalau kita lihat ya masih oke juga lah kalau misalnya Korea Utara, terus kan dia memang cocoknya dengan China dan juga Rusia ya Iva ya. Jadi tadi seperti yang informasi yang tadi disampaikan gitu ya, jadi Korea Utara ini mengaku menyiapkan aset strategis buat mengimbangi perkembangan militer Korea Selatan. Nah masalahnya nih ya, yang dimaksud aset strategis ini tuh aset khusus apa? Apakah senjata khusus, apakah pasukan khusus atau apa, itu yang masih belum jelas ya Sar. Nah jangan-jangan ini asetnya tuh yang dimaksud adalah aset nuklir lagi ya. Kalau misalnya memang benar nih yang dimaksud Kim Jong Un ini adalah nuklir, bahaya sih, Amerika itu pasti marah besar loh Iva. Tapi ini agak mirip ya sama tadi seperti NATO dan juga Rusia, ini kan masih perang proksi ya, jadi masih kuat-kuatan klaim. Bahkan Korea Utara dan Korea Selatan ini memang nyata perangnya tuh perang proksi ya selama ini, karena memang Korsel tuh sering bikin latihan militer gabungan biar bikin Korea Utara takut gitu kan, berkaitan dengan siapa backingan dari Korea Selatan. Ternyata Korea Utara tuh justru malah nggak ada takut-takutnya Sar. Jadi Kim Jong Un ini juga rajin bikin uji senjata militer, terutama rudal ya. Jadi pokoknya berdua tuh sama-sama kayak pokoknya gue paling kuat gitu. Menunjukkan kekuatannya ya secara rajin ya. Benar. Karena kita lihat juga Kim Jong Un itu kayaknya sering banget gitu ya uji coba rudal, kayak memang sengaja nih bikin Korsel tuh panas. Dan kalau dilihat kesamaannya antara Korea Utara dan Rusia ini ada mirip-miripnya juga ya. Mereka seperti dipojokkan oleh kekuatan yang besar.
Betul, makanya Rusia dan Korea Utara ini juga cukup akrab ya. Mereka punya musuh yang sama begitu, yaitu adalah AKA Amerika Serikat ya. Jadi di belakang Korea Selatan itu kan ada, sekali lagi ada Amerika Serikat, dan di belakang Ukraina ini juga ada Amerika Serikat gitu. Tapi justru mereka yang terbojok ini malah sepertinya persenjataannya tuh jadi cepat berkembang juga ya Iva ya. Benar, mungkin ada motivasinya juga gitu kan, pokoknya nggak boleh kalah. Jadi kita lihat juga Ukraina gitu kan, Ukraina merasa di backing Amerika Serikat dan juga NATO. Jadi lama-lama tuh ketergantungan ya, sampai kemarin kan sempat ada adegan tuh ya antara Zelensky dengan dengan Donald Trump begitu, dan sementara Rusia yang selalu dipojokkan dia juga semakin mandiri dan mengembangkan persenjataan sendiri atau dengan negara-negara yang juga senasib gitu. Jadi ya kurang lebih Korea Utara seperti itu ya, Sar. Ya, yang penting kita nggak usah ikut-ikut ya Iva ya, nggak usah ikut-ikut perang lah Indonesia. Kita mungkin lanjut aja ke informasi yang berikutnya. Betul, kita beralih ke informasi dari domestik, yaitu gebrakan baru berupa gerakan solidaritas digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengajak ASN dan warga untuk berdonasi Rp1.000 setiap harinya. Ya, melalui program yang disebut Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan surat edaran nomor 149 PMD 0304 Kesra tertanggal 1 Oktober 2025. Surat ini menjadi dasar gerakan Rareongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu yang berlandaskan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Ya, melalui gerakan ini setiap ASN, pelajar, dan masyarakat diimbau untuk menyisihkan Rp1.000 per hari secara sukarela. Dana akan digunakan untuk membantu kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan atau layanan kesehatan. Pengelolaan dana akan dilakukan oleh tim di setiap wilayah yang wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas. Laporan penggunaan dana akan disampaikan kepada publik melalui media sosial dan aplikasi Sapa Warga. Surat edaran ini juga ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk mensosialisasikan serta mengawasi pelaksanaan gerakan ini di lingkungan ASN maupun masyarakat. Kadis Kominfo Jawa Barat Adi Komar menjelaskan dana Rareongan Poe Ibu akan dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB dengan format penamaan Rareongan Poe Ibu instansi atau sekolah. Menurutnya gerakan ini diharapkan menjadi simbol solidaritas warga Jawa Barat untuk bersama-sama membantu sesama melalui semangat Rareongan. Iya, ini jadi sebuah gebrakan baru ya dari KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi memang konsepnya itu sekali lagi Rareongan Sunda pisan. Sunda pisan. Tadi hampir salah sebut takutnya gitu ya. Tadi itu semangatnya adalah sekali lagi Rareongan, artinya ataupun juga gotong royong. Dan jujur ini pasti kalau misalnya ada sangkut pautnya dengan uang ya, urusan yang ngolekin atau ngumpulin uang tuh pasti biasanya suka ada pro kontranya nih, tapi Sar. Pasti memang ada pro kontranya gitu ya. Tapi ya ini harus dilihat secara positif juga ya Iva ya. Karena kan ya ini kan untuk membantu sesamanya gitu. Apalagi untuk dana pendidikan dan juga kesehatan gitu. Sebenarnya ini positif-positif juga loh gitu. Betul, tapi balik lagi ya kalau misalnya urusannya itu soal uang tuh kan kadang-kadang suka sensitif gitu ya. Jadi mungkin juga ada yang tadi seperti yang Sarah bilang kan, mungkin ada yang melihatnya positif gitu kan, ngelihatnya mungkin sepakat, setuju, nggak keberatan gitu. Karena tadi balik lagi kayak tujuannya kan untuk masyarakat juga gitu. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat mungkin ada aja yang berpendapat mending nabung untuk diri sendiri, Sar. Gitu ya, coba kita hitung aja mungkin ya Iva ya, sehari Rp1.000 per bulan, 30.000 gitu ya dalam sebulan kekumpulnya. Mungkin untuk ASN atau pekerja ini nggak berasa ya, tapi mungkin untuk anak-anak sekolah ini lumayan banget loh. Yang ada minta uang jajan nambah nih ke orang tuanya yang pusing habis itu. Iya, coba bayangin kalau Sarah jadi pelajar ya. Kalau kalau aku juga sama sih, kayak mungkin akan minta gitu ya, tambahan nih ya. Tapi balik lagi ya, sekali lagi ini kan nanti akan digunakan untuk dana darurat di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Pertanyaannya, mungkin juga ada nih yang bertanya-tanya ini, kenapa nggak dari pajak daerah ya gitu, atau dari anggaran daerah, kan sebetulnya udah ada anggarannya untuk pendidikan dan juga kesehatan gitu. Iya, sebenarnya itu dia tuh. Makanya nanti kita lihat aja ya, apakah program itu berhasil apa enggak. Mungkin bisa dibayangin dulu nih, ngumpulin uang arisan aja repot loh.
apalagi ngumpulin uang dari warga Jawa Barat yang jumlahnya itu puluhan jutaan orang. Data Mendagri itu total penduduk Jawa Barat itu mencapai 51,4 juta penduduk loh. Wow, bayangin ini 30%-nya aja ya. Tadi kan ada pelajar, ada masyarakat umum, Betul, kemudian ada juga PNS. pekerja ya, ASN. ASN gitu atau PNS ya. Dan kalau kita hitung misalnya ini angka-angka paling kecilnya gitu, 30% gitu. Seberapa besar gitu tadi 30% dari 51 juta dikali 30.000 per bulan, ini sebetulnya total tuh juga akan besar lagi, akan besar banget gitu ya anggarannya. Dan kita juga akan lihat tadi seperti yang Sarah sampaikan gitu ya, apakah program ini akan berhasil atau tidak, dan kalau sukses dan masyarakat yang gak keberatan dan bahkan sebetulnya merasa diuntungkan, jadi nggak menutup kemungkinan juga program ini akan diikuti oleh daerah-daerah lainnya.